bagaimana Roh Kudus dapat membantu kita. Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh atau Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Tuhan tidak mau cuma sekedar kita cuma punya hubungan dengan Roh Kudus. Tetapi dia ingin kita punya persekutuan, punya keintiman. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sinan tilambah nomai. Jadi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus akan bekerja untuk menyelesaikan pergumulan kita. Berdoa dengan doa yang sempurna melalui kita, untuk kita, hanya apabila memiliki apa? Damai sejahtera. Ada 3 langkah iman yang menyebabkan Roh Kudus membantu kita. Yang pertama, kita harus belajar semakin mempercayai, makin percaya kepada siapa? Roh Kudus, pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalan. Semakin meningkat kepercayaan kita sama Tuhan, sama Roh Kudus, maka semakin besar damai sejahtera kita. Semakin hebat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kalau saudara masuk hari yang baru, cek di hati, apa aku makin percaya sama Tuhan? Apa aku makin meragukan dia? Apa aku makin berharap bisa ngandalkan dia atau tidak? Itu ukuran. Gak mungkin Roh Kudus yang bekerja melampaui daripada kepercayaan kita sama dia. Yang kedua, saudara dan saya harus bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa dalam apa? Kasih. Dan apa? Pengampunan. Salah satu yang membuat Roh Kudus dapat berpegangan tangan, bekerja dalam hidup kita, oleh karena kita mau bertumbuh dewasa di dalam kasih dan pengampunan. Kapan saudara dan saya tahu bahwa kita mendukakan Roh Kudus sehingga dia tidak bisa buat apa-apa dalam hidup kita? Dia bisa tolong kita. Segala kepahitan, ketika kita simpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni. Jangan menyimpan dan menyembunyikan dosa dan kesalahan, baik dosa dan kesalahan diri kita maupun dosa dan kesalahan orang lain. Orang yang lemah lembut ini, saudara Yesus, adalah orang yang bisa kendalikan power dia, kekuatan dia. Ketika dia mengalami hal-hal yang tidak enak, merasa dirugikan, atau merasa diserang. Orang yang lemah lembut itu praus. Bukan dia tidak punya kekuatan. Dia bukan lemah. Dia tidak overreacting. Dia tidak moody. Dia tidak kasar, keras, angkuh. Orang yang lemah lembut, orang yang punya kekuatan, tapi kekuatannya tidak disalahgunakan. Yang ketiga adalah kita harus bertumbuh di dalam kemurahan hati.
Lukas 6 ayat 36 katakan begini. Baca keras. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti apa? Bapakmu murah hati. Kalau Bapa murah hati, Yesus murah hati, Roh Kudus juga murah hati. Dan dia ingin, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dia ingin supaya, ayo dong, satu sifat yang sama, supaya bisa kerja sama. Aku bisa kerja kalau kamu punya kemurahan hati. Roh keserakahan ini yang menjatuhkan banyak orang. Tapi ketika kita mau berlaku murah hati, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Dia buka, kita gak mau serakah, kita bisa tahan, kita bisa ada rem. Saudara, kalau saudara punya roh yang murah hati, itu seperti kayak bisa ngegas, kapan ngerem. Tapi kalau nggak ada roh murah hati, yang ada serakah, yang ada cuma ngegas, remnya nggak ada. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat apa? Melakukan jauh lebih banyak daripada yang apa? Kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah apa? Kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.